Seorang pria pengasuh pondok pesantren di wilayah Kecamatan Jakenan, Pati, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa santri laki-laki di bawah umur. Salah satu korban, warga Kecamatan Jaken, melapor ke Polresta Pati. Kuasa hukum korban, Dedi Gunawan, mengatakan bahwa korban kekerasan seksual dari oknum pemimpin pondok pesantren tersebut lebih dari satu. Menurut Dedi, korban pelapor mengalami pelecehan berulang kali dalam kurun 2 tahun, sejak dia masih duduk di bangku kelas 2 MTS. Modus pelaku adalah mendatangi kamar santri pondok untuk melakukan pendisiplinan. Korban disebut oleh pelaku malas mengaji sehingga patut dihukum. Hukuman yang diberikan pelaku adalah menindih tubuh korban, lalu menggesek-gesekkan kemaluannya. Yang lebih memprihatinkan, aksi cabul tersebut dilakukan di depan santri-santri lain. Dijelaskan Pak terkait dengan kasus pelaporan pelecehan seksual anak di bawah umur Pak. Baik, hari ini kami melapor tanggal 2 Agustus 2025 kami melaporkan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dimana ada korban, banyak korbannya, dan kemudian diduga dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren. Modusnya seperti apa? Modusnya, jadi si oknum pimpinan pondok pesantren tersebut datang ke ruangan pondok, ke kamar pondok dengan mengatakan bahwa kamu malas mengaji. Lalu kemudian dia langsung menindih korban. Sekali lagi saya ingatkan korban ini cowok ya, pimpinan juga cowok, sama-sama cowok ini. Menindih dan kemudian digesek-gesekkan, alamat kelaminnya sampai klimaks keluar begitu. Itu dilakukan di depan anak-anak lain berarti Pak? Iya, jadi ada beberapa tempat, yang satu di ruangan pondok pesantren, yang satu di kamar kiai. Yang di pondok pesantren ada 4 anak yang melihat gitu. Kalau jumlah korbannya? Sementara yang kami ketahui hari ini baru 4. Baru 4 ya, tapi tidak untuk kemungkinan ini bertambah semakin banyak lagi. Kapan Pak itu peristiwanya? Kalau peristiwa terjadi semenjak dia kelas 2 MTS, jadi kira-kira 2 tahun yang lalu hingga sekarang. Nah, kenapa baru sekarang dia mau speak up? Karena dia sudah keluar dari pondok, udah lulus, sudah wisuda gitu loh. Sebelumnya mungkin diancam supaya tidak melapor. Kalau tidak melapor itu jelas pasti. Karena dari pihak keluarga juga begitu, diajak berdamai dan lain sebagainya. Gitu. Kondisi korban sendiri saat ini? Yang kalau korban ini, saya sebut korban ini korban pelapor ya, itu aman tapi cenderung banyak diam sebetulnya. Tapi kalau yang korban yang lain yang saat ini bersama-sama dengan kami juga itu agak blank ya. Jadi pandangannya banyak kosong. Trauma Siap, trauma berkepanjangan. Iya, jadi ceritanya begini. Ketika dia lulus dari wisuda, dia lulus dari pondok tersebut, orang tuanya kan seneng nih mau ada acara syukuran nih. Lalu kemudian menyuruh anaknya untuk mengundang oknum pimpinan pondok tersebut untuk di acara syukuran tersebut. Tapi menolak. Tapi sempat datang juga si korban tersebut ke tempat pondok tersebut. Nah, sempat diajak lagi, tapi beliau menolak. Si anaknya, bukan beliaunya, si korban ini menolak, melawan gitu ya. Dan akhirnya kebukalah ini semua. Dia lapor ke orang tuanya. Karena orang ini kan ibunya sudah meninggal ya, tinggal bapaknya saja. Nah, sementara yang satu korban lagi, inisial F begitu, bapaknya sampun kapundut ya, bapaknya sudah kapundut. Jadi tinggal ibunya seorang diri, seorang janda. Gitu. Berarti selama kurun 2 tahun itu berkali-kali dilakukan? Ya? Berkali-kali. Bahkan tadi sempat saya klarifikasi, berapa kali kamu dilecehkan begitu, dia bilang sudah berulang kali dan kami tidak dapat menghitung. Itu korbannya satu angkatan ya Pak? Enggak, banyak, yang beda-beda. Berarti perkirakan sebelum si anak ini juga sudah ada korban-korban lain Pak? Saya pastikan ya. Ya, karena ini angkatannya beda, yang satu lagi yang saksi yang saya bawa itu. Kalau terduga pelaku ini usianya berapa? Yang saya pastikan 60 ke atas lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.